Patibrata Satyawati. Setelah gugurnya Senapati Karna, Raja Salya diangkat sebagai senapati pasukan Kurawa. Raja Salya pun gugur di medan Kurukesetra setelah Yudhistira melontarkan pustaka Kalimahosada ke dadanya. Seorang prajurit tua kepercayaan Raja Salya datang bersembah, membawa kabar gugurnya sang raja di Kurukesetra kepada sang permaisuri Dewi Satyawati. Seluruh negeri bergemuruh oleh jerit tangis penghuni istana. Sang dewi yang berlinangan air mata terdiam, tak bergerak bagai arca batu. Pandangannya kosong, mulutnya terkunci, dihantam kesedihan yang maha dahsyat. Jiwanya serasa melayang bersama Raja Salya ke surga dewa-dewa. Sang dewi pun jatuh tak sadarkan diri. Setelah bangun dari pingsannya, Dewi Satyawati dengan memegang pedang dan konde yang dibiarkan terlepas mengurai, serta ditemani Sugandika, abdi tercintanya, bergegas memacu kereta menuju medan pertempuran. Ketika hampir sampai di tengah medan pertempuran, dengan sekonyong-konyong kereta sang putri pun patah. Bertambahlah kesusahan sang dewi. Ia pun turun dan berjalan kaki sambil bersandaran dan berpegangan tangan kepada abdinya. Jalan yang dilaluinya sungguh sangat sukar. Mayat-mayat tertimbun setinggi gunung. Lerengnya adalah mayat-mayat kuda. Sungai-sungainya adalah darah yang mengucur deras, menyerupai air terjun untuk akhirnya masuk ke dalam jurang. Sungai itulah yang harus dilewati sang putri. Ujung tombak dan panah merupakan kerikil-kerikilnya. Badan kereta perang sebagai batu karangnya. Sungguh medan yang sulit untuk dilalui. Namun, sang putri tetap terus berjalan. Dengan menapakkan kaki di atas perisai dan bertongkat tombak yang telah patah. Dewi Satyawati dengan sigap melanjutkan langkahnya. Ketakutan dan kengerian sesungguhnya lah meliputi hati sang putri. Namun, Dewi Satyawati tetap bertekad mencari jasad suami tercintanya, Raja Salya. Kakinya telah kaku dan gemetaran karena harus bertahan agar tidak tergelincir ketika menginjak mayat-mayat prajurit yang telah kejang dengan kepala yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Karena lelahnya, sang putri pun berhenti duduk di atas mayat seekor gajah yang menyerupai batu menggelimpang dengan bagian-bagian yang retak seperti batu karang. Di pinggir sungai darah itu, dengan hati yang begitu hancur, sang putri pun memasukkan betisnya ke dalam sungai darah. Sebuah bendera yang masih berada di atas tiangnya sedikit melindungi sang putri dari terik sinar matahari. Tiang bendera itu dianggapnya sebagai batang pohon yang berdiri di atas bukit. Burung-burung gagak yang berteriak bersahutan dianggapnya sebagai burung engkok
yang bersahabat menghibur hati sang putri. Begitu pula bau busuk mayat-mayat dianggapnya sebagai bau harum bunga-bunga. Nafas para prajurit yang terluka tetapi belum mati disamakan dengan hembusan angin semilir. Lautan darah dianggapnya sebagai lautan yang mempesona. Pulau-pulaunya adalah senjata-senjata yang berserakan. Rumbai-rumbai bendera yang melambai-lambai sebagai bunga-bunga terumbu karangnya. Ikannya adalah ikat pinggang, gelang tangan, kalung, dan berbagai perhiasan. Kemudian, sang dewi bangkit dan berputar kian kemari mencari suami yang dicintainya. Setiap maya di atas kereta perang yang masih memegang panah didatanginya. Raja-raja yang gugur dengan perhiasan yang indah-indah ditelitinya. Namun, semua tak ada hasilnya. Suami yang dicari dan dipujanya tak berhasil ditemukannya. Sang dewi hampir putus asa. Ia pun berkeputusan hendak mengakhiri hidupnya. Sambil menyebut nama Raja Salya, suami yang sangat dicintainya. Pedang yang ada di genggamannya hendak ditikamkan ke dadanya. Namun, dewa-dewa datang mencegahnya. Mereka menunjukkan tempat sang raja yang dicarinya. Sang dewi pun melanjutkan pencariannya. Dilihatnya hujan bunga dan pelangi di atas sebuah kereta yang dihias sangat indah. Tanda-tanda itu diikutinya hingga dilihatnya sosok sang suami tercinta. Ia menjerit dan merangkul kaki sang raja yang telah gugur. Ia memangku sang raja sambil berusaha membangunkannya. Dengan sepah sirihnya, sang putri pun mencoba menyembuhkan luka-luka sang raja. Namun, semua usahanya sia-sia. Sang raja tetap tidak bangun. Aduhai sang raja, sambutlah abdimu ini. Mengapa engkau diam saja? Sekarang aku tidak memiliki pelindung lagi. Siapa yang akan mencintaiku dan mengasihiku? Aku telah susah payah mencarimu di medan pertempuran. Setelah kutemukan dirimu, mengapa engkau memalingkan muka? Tidakkah engkau kasihan mendengar ratapanku? Ayo, jawablah. Jangan hanya diam saja. Sekarang aku tahu kau tidak mencintai diriku.
Kata-katamu yang semanis madu ketika itu hanyalah untuk menghibur hatiku belaka. Engkau diam-diam meninggalkanku di tempat tidur untuk kembali ke tempat dewa-dewa. Entah engkau jawab ataupun tidak, aku tidak peduli. Aku tetap akan mengikutimu. Hanya satu pintaku, tunggu dan jemputlah aku. Kumohon belas kasihmu, Kanda. Dalam sekejap mata, sang dewi telah menikamkan pedang di dadanya. Tersemburlah darah segar dari luka itu. Sebelum meregang nyawa, Dewi Setyawati berpesan kepada Sugandika untuk mengabarkan kematiannya ke negara Madra. Wahai Sugandika, mintalah Raja Penyair untuk menuliskan bait-bait dan mendendangkannya, agar didengar oleh mereka yang sedang sakit asmara, sehingga mereka tahu apa yang kualami. Biarkan mereka terhanyut dalam hati dan mengucurkan air mata. Mendengar perkataan sang dewi dengan nafas yang tinggal satu-satu, Sugandika, abdi setianya itu bagaikan teriris hatinya. Ia pun tidak membiarkan sang putri menempuh perjalanan yang sukar sendirian. Pedang yang menancap di dada Dewi Satyawati dicabut dan ditikamkan ke dadanya.